Kita semua yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Pater Markus, biasa supaya aku ada, kadang-kadang ame, terserah dia. Mau mesa. Dia minta saya untuk berkhotbah pada kesempatan yang bagus ini. Tadi waktu dengar kata pembukaan, saya pikir-pikir, saya mau omong apa lagi. Markus sudah omong semuanya. Tapi karena aku siap sawi jadi luar biasa di Markus, ada apa omong. Ren agak panjang ini. Kita semua yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berhimpun di sekeliling altar Tuhan, diajak oleh Pater Markus untuk bersyukur atas panggilan menjadi imam yang dianugerahkan cuma-cuma oleh Tuhan dan telah dijalaninya selama 25 tahun. Ia mengajak kita untuk bersyukur atas karunia tabisan yang oleh tabisan itu perutusan yang dipercayakan Kristus kepada para rasulnya boleh dilanjutkan sampai akhir hayat oleh dia, Markus, seorang anak petani dari desa ini yang akses fisik ke kampung tetangga dan dunia luar dihimpit oleh jurang dan perbukitan, diempang oleh gelora laut yang ganas pantai selatan. Saudara-saudari, bacaan kitab suci yang baru saja kita dengar memberi gambaran tentang hidup dan karya seorang imam. Rasul Santo Paulus dalam suratnya yang ditulis dalam penjara untuk umat Filipi menyatakan sukacitanya tinggal dalam Kristus dan Roh-Nya, mendorong umat untuk tetap bersatu, terutama menghadapi sikap permusuhan tetangga, menasihati supaya bersatu dan terus merendahkan diri seperti Kristus dan mengajak semua orang untuk berbangga dalam Tuhan. Lalu Injil menyinggung tentang penampilan Yesus di Galilea, di kampung halamannya di Nazaret. Ia berkhotbah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Orang-orang takjub, dia dipuji dan disanjung. Tetapi kemudian orang-orang sekampungnya itu berbalik menjadi iri hati dan benci sampai-sampai mau membunuhinya. Ia dimusuhi. Tetapi situasi permusuhan itu tidak mematahkan niatnya untuk terus melaksanakan tugas memenuhi rencana Bapa Allah. Karena itu dia ke kampung tetangga Kapernaum. Dia tinggal sehari di Kapernaum. Di situ ia juga tampil sebagai seorang pengkhotbah yang berwibawa, menyembuhkan orang-orang sakit, antara lain mertua Petrus yang sakit demam waktu itu, dan mengusir setan-setan. Orang-orang heran. Mereka kagum atas ajaran dan tindakan-tindakannya yang memperlihatkan kuasa ilahi. Orang melihat dia datang untuk membebaskan orang dari segala hal yang membelenggu mereka. Apakah itu iblis, penyakit, atau penderitaan lain yang merupakan beban mereka. Karena itu mereka berusaha menahan dia supaya tinggal bersama mereka. Tetapi dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudari, dengan ucapannya ini Yesus mau menunjukkan bahwa ia tidak terikat pada salah satu kelompok atau suatu tempat tertentu. Ia diutus untuk segala orang
Ia diutus ke semua tempat, diutus kepada segala bangsa. Ia diutus untuk mewartakan kabar gembira. Saudara-saudari seiman, ini saya baca dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1583 mengatakan sakramen pembaptisan, penguatan dengan Ekaristi itu sakramen-sakramen yang memberi rahmat yang dibutuhkan seseorang supaya dia bisa hidup sesuai dengan Roh Kudus dalam hidup ini, dalam penziarahan menuju tanah air abadi. Jadi sakramen yang diberikan kepada seseorang untuk orang itu sendiri. Tetapi seorang imam seperti Pater Markus menerima sakramen baptisan adalah pertama-tama diarahkan untuk kepentingan keselamatan orang lain. Mereka ditabiskan untuk menggembalakan gereja dengan sabda dan rahmat Allah, untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Karena itu, sehubungan dengan perayaan syukur imamat yang menjadi tema utama kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa kita hadir diajak oleh Pater Markus untuk bersyukur karena kehidupan dan karya seorang imam adalah untuk keselamatan kita. Hidup dan karya seorang imam pertama-tama adalah untuk umat. Kita bersyukur karena itu. Seperti Paulus yang meski dalam penjara sekalipun tidak memikirkan dirinya, tetapi berbuat sesuatu untuk umat. Seperti Yesus yang meski disalah mengerti oleh orang-orang sekampung, tetap tidak putus asa. Seorang imam adalah pertama-tama untuk umat. Memang oleh pelayanannya kepada orang lain, seorang imam juga memberi sumbangan untuk keselamatan dirinya sendiri. Oleh itu, pada momen yang berbahagia ini, saya ajak kita merenungi kembali siapa itu seorang imam dalam hubungannya dengan umat. Seorang imam umat. Beberapa pikiran berikut kiranya membantu kita. Pertama, saya tujukan renungan ini untuk rekan-rekan saya imam. Tapi yang bukan imam boleh dengar juga. Mencermati 27 variabel kegiatan pelayanannya selama 25 tahun seperti yang tertera dalam kitab undangan yang ditujukan kepada kita oleh Pater Markus, saya teringat akan apa yang pernah saya baca ditulis oleh Romo Mangunwijaya. Sebagai seorang gembala, demikian Romo Mangun, kita imam sering terperangkap dalam situasi mendadak. Tidak jarang kita dihadang pertanyaan praktis, bagaimana dengan realisme yang sehat dan tanpa lika-liku pemikiran logik kita bisa mendapat semacam ketangkasan dan kepekaan yang benar-benar praktis, namun setia kepada Injil untuk mengolah masalah pengabdian kita secara wajar-wajar saja, low profile. Ini sungguh tidak mudah, apalagi untuk kita rekan-rekan yang dulu waktu di seminari dididik secara ketat dalam iklim silogisme, lengkap, komplit, mayor dengan mayor minor, dan dengan persyaratan-persyaratan untuk satu kesimpulan yang full dan non-full. Untuk mudahnya, selain Rasul Santo Paulus dan Yesus sendiri, Romo Mangun angkat 3 figur sebagai contoh untuk kita imam.
semacam simbol karakteristik seorang imam yang mengabdikan dirinya untuk umat. Seorang imam umat. Figur satu itu Copernicus, Nicolaus Copernicus. Dia ini seorang astronot Polandia, ahli ilmu perbintangan dari Polandia. Hidup pada tahun 1473 sampai 1243. Dia memperkenalkan teori heliosentrik bahwa tata surya berpusatkan matahari. Teori ini mengubah konsep lama, konsep kuno yang geosentrik dan membuka halaman baru sejarah ilmu pengetahuan. Figur Copernicus menurut Romomangun yang konon seorang imam juga, itu di saat sekarang mempunyai arti yang khusus. Ia adalah citra seorang abdi yang tidak terbelenggu kebiasaan a priori dan tak malas mencari kebenaran di balik lingkungan kubu-kubu semu. Ia abdi yang berani mempertanyakan pendapat umum yang sudah mapan. Figur lain, Thomas Morus. Dia seorang awam yang kalem, tidak banyak show dan tak kelewat vokal, namun yang tegak konsekuen mempertaruhkan nyawa dan demi kebenaran. Gereja mengenangnya sebagai martir kebebasan hati nurani terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Ia hidup dan mati di zaman Raja Henry ke-8 bikin ulah di Inggris sana. Mau tetap Katolik, tapi boleh beristri 2, maunya dia. Sayang, mestinya dia hidup di zaman ini dan di sini, supaya gereja di sini tidak lagi lebih ditentukan oleh selera zaman atau selera politik, tapi tetap selalu dan selamanya ditentukan oleh Yesus Kristus sendiri, sebagaimana pernah disinggung oleh Tom Jacobs dalam salah satu tulisannya. Itu figur 2. Figur yang satu lagi yang bisa dinilai sebagai satu figur yang menggelikan. Kita kenal dia dari kitab suci Perjanjian Lama. Bahwa juluku dia pengecut, boleh-boleh saja. Atau pahlawan, bisa juga. Dialah Nabi Yunus. Rekan-rekan imam. Berhadapan dengan umat, seorang imam sering berada dalam posisi Copernicus. Umat minta yang gampang dipahami panca indera, yang mudah dimengerti, yang masuk akal, yang tidak pelik-pelik. Atau seperti yang dihadapi Thomas Morus, umat minta agar ini itu ya kompromilah, ya Katolik tapi ya toleransi lah dalam macam-macam bidang. Apalagi kalau suasananya sudah hangat seperti bila musim kampanye pemilu tiba. Dan celakanya, Tuhan itu sering unik tapi aneh. Sayang pada pihak Niniwe dengan 1001 cerita kelamnya, dan tiba-tiba kita imam disuruh jadi Nabi Yona. Setiap kali membaca kitab Nabi Yona, saya melihatnya sebagai satu novel bagus dan penuh dengan sindiran pada diriku yang ahli waris suku Lewi ini. Saudara-saudaraku, pikiran lanjut dari permenungan ini saya ringkaskan sebagai berikut. Sebagai seorang imam, apalagi aku sebagai seorang imam gereja lokal, imam diosesan, kita mempunyai keterikatan yang khas dengan umat kini dan di sini, yang pada suatu saat menuntut kita untuk berlaku sebagai Copernicus, sebagai seorang pemikir yang tidak gampang percaya pada pendapat umum. Pada saat yang lain, sebagai Thomas Morus, seorang yang tegas, fortiter in re, dan setia pada Kristus. Karena itu mesti suaviter in modo. Dan pada saat tertentu yang lain lagi, sebagai Nabi Yona, meskipun mendongkolkan, tapi kita harus berbuat sesuatu untuk umat kita.
Pater Markus, dan rekan-rekan imam. Imamat Kristus yang kita sandang pasti indah sekali terlukis dalam keheningan refleksi pribadi kita bila hari menjadi malam dan roda kegiatan siang terhenti sejenak. Ia terlukis cantik dalam penghayatan pribadi kita terhadap peristiwa dan situasi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Namun pengalamanku menggoreskan, ia akan lebih tampak mempesona dalam jawaban kita terhadap situasi umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Umat yang kadang sebagai domba tak bergembala. Nah, pikiran panjang lanjut adalah, siapakah umat itu? Saya lihat, teman-teman, ada 3 kelompok khusus dari umat yang harus mendapat perhatian khusus kita pula. Pertama, kelompok umat yang saya namakan saja belum selesai, belum siap, yaitu anak-anak, remaja, dan kaum muda. Boleh masuk ke dalam kelompok ini pesutri muda. Mereka itu kelompok yang butuh tahu banyak. Mereka ingin mencari kenyataan, kebenaran, dan tujuan serta arti hidup demi masa depan mereka. Mereka butuh rasa aman dan perhatian, karena mereka sering gelisah akibat membeludaknya perubahan-perubahan pada diri mereka sendiri dan pada masyarakat. Mereka juga butuh kesempatan untuk menyatakan ekspresi diri mereka, untuk menampilkan akunya. Mereka tak mau dibilang anak, meskipun mereka sadar mereka memang belum dewasa. Mereka membutuhkan perhatian khusus imam. Kelompok kedua saya namakan kelompok yang sudah siap, yang sudah dewasa. Mereka adalah orang-orang tua, orang-orang dewasa yang prihatin terhadap kehidupan anak-anak mereka, akan kehidupan moralnya, pendidikannya, dan masa depannya. Mereka adalah orang-orang yang prihatin terhadap kebahagiaan keluarganya, akan kehidupan ekonomis, kesehatan, dan kerohanian, dan akan daya tahan supaya tetap eksis sebagai pribadi menghadapi perubahan demi perubahan yang dipertontonkan zaman ini. Mereka adalah orang-orang yang prihatin terhadap karier pribadinya. Mereka ingin berhasil dalam tugasnya, berhasil menjadi orang baik dalam masyarakat dan lingkungan bertetangga, juga berhasil dalam kehidupan bergereja. Mereka adalah orang-orang yang prihatin terhadap kehidupan gereja. Mereka merindukan kita sebagai imam-imamnya mesti begini dan begitu, dan tidak harus begitu dan begini. Mereka merindukan gereja yang bersikap netral terhadap negara, tapi tegas dan prinsipil. Mereka lah yang membutuhkan perhatian kita. Kelompok yang satu lagi, yaitu kelompok umat yang tersisihkan, yaitu mereka yang biasanya dijuluki dengan ungkapan-ungkapan yang bernada menghina, seperti pemabok, penjudi, pemalas, miskin, melarat, dan yang sebangsanya, yang biasanya dicerca oleh para pihak, mungkin juga oleh kita yang merasa diri lebih berhasil dari mereka. Mereka juga adalah umat kita. Bagaimanapun pemabuknya mereka, bagaimanapun malasnya dia, tidak bijaksananya seorang, munafiknya si Polan, dan entah apa lagi, mereka juga berhak asasi dihormati oleh masyarakat dan diterima sebagai sesama manusia dan diberi bantuan. Justru karena mereka juga seorang manusia sesama ciptaan Tuhan yang secitra. Pada umumnya sudah cukup berat bagi mereka kalau insaf bahwa dirinya berlainan dari orang lain. Sama sekali tidak perlu beban mereka diperbesar dengan menghinanya karena kelainan tersebut. Mereka berhak diberi perhatian lebih daripada orang biasa yang tidak membutuhkan perhatian khusus. Perhatian dalam arti
penghormatan dan understanding. Kristus yang imamatnya kita sandang, bukankah telah sendiri terseok-seok hingga ke tengah durik dan belukar mencari satu yang tersesat dari sekian banyak domba lain yang sedang merumput ria di padang gembalaan. Kristus tidak menghendaki kita bersikap masa bodoh terhadap mereka, karena dengan bersikap masa bodoh kita hanya akan menambah putus asa mereka. Putus asa karena insaf bahwa dirinya lain dari orang lain, dan putus asa yang kita timpakan ke atas mereka karena tidak mau membantu mereka mengatasi problem hidup mereka. Bulu yang terkulai tidak pantas dipatahkan. Saudara-saudariku, para imam, kalau dalam refleksinya Pater Markus menghitung ada sejumlah 27 variabel karya yang dia emban selama ini dalam kategori sebagai formator, sebagai penulis, pemberi renungan, penyusun makalah-makalah untuk diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah, kegiatan-kegiatan advokasi, staf berbagai komisi kerasulan, dan pimpinan pada beberapa lembaga serikatnya. Saya kira adalah untuk menjawab keprihatinan yang dirasakan umat ini. Adalah untuk mengabarkan kabar baik bagi umat. Ya, rekan-rekan imamku, kata magister saya di Lidelaro dulu, almarhum Pater Van Sipal, dia bilang, "We are men of God and men for others." Kita ini orangnya Tuhan, tapi adalah untuk orang lain. Ini sapaanku untuk saudara-saudaraku imam. Kedua, saya tujukan renungan ini untuk umat sekalian, terutama untuk umat Paroki Wonosobo, khususnya dari stasi Ngalupolo. Rekan-rekan imam tidak dilarang untuk turut juga dengar. Abile kami berbata jika itu kebelah kita disawit. 25 tahun yang lalu, beberapa saat menjelang Pater Markus ditabiskan, kita berdoa di depan altar. Doa kita lulula, kau ria sa ulu tanah, kau bebas alamata, kau asa bibi lama sa nala olo, tolo se kami ga, pemila sebisa ketas kelak. Kami ga 1000 rana, rina mina o semasa. Anak kami Markus, kau gali-gali berupate sa lo olae, kau toka tanda say bangemera, pati sekai ate omano, ngere kau kebo, ti sekai ngai enegi, ngere kusimbendi, wake sekai ngere mase, tau ngeria oleh gare kau osare tae du ve tagale, ve sekai ngere lele, tau keaje tau orkeje. Kemudian ketika uskup Pentatis menanyakan kita, apakah Markus layak untuk ditabiskan menjadi imam? Kita pun dengan lantang menjawab, kami kunu one anasao, kami timba-timba katu-tato, kami lesawe semboko ate, kami lembaja seboko rara, ora doba sewiwi, nunu doba selama, oro donger mbiri kia donger veka. Kami setukangai Markus ina ngala rai tau dadi laki. Kami seolah bonga Markus kai ngala pera tau balik onga. Dan terjadilah dalam sunyi yang kudus saat liru li dan tanah bidi, sebuah mujizat besar terjadi atas diri Markus saat penumpangan tangan Bapak Uskup. Lidi lama du aroru sehingga merah enggak ewai bau. Ngaga mai dama, ngaga enggak di dongri watu. 1000 sengasu kai iba du tau. Ngaga kai tak ke tanah, ngasungan kai ate iba du bata. Kai Markus
dari padi doa no laki, kai meraduri doa no ongga, kai ka sama-sama, kai pesa doa bala-bala. Sejak itu, bini kami, Markus, anak saudara kita, sudah adalah seorang imam. Dan hari ini, dia sudah 25 tahun hidup sebagai seorang imam. Apa yang sudah dia lakukan selama ini? Hidup dan karyanya sebagai seorang imam adalah untuk umat. Sekali lagi, mencermati kerja-kerja yang dia buat selama ini, yang bisa kita baca dalam surat undangan yang dikirim kepada kita, selain melayani sakramen-sakramen, Markus bekerja adalah untuk kesejahteraan umat. No bahasa kita no siso, kai jadi doa tua ae, tau tujuh tu, tau sipo se, tau gembere. Kai was mga tujuh, pa kai tui kita raka deki, raka sai. Dia imam menghantar dan membimbing kita untuk sampai, untuk meraih tujuan hidup kita, untuk dekat dengan kebaikan, untuk dekat dengan Tuhan. Kai tui kita raka deki. Kai sipo, kai se, supaya kita hidup bersaudara dengan sesama. Demi kita latun salah, kai sipo walo, kai se walo, supaya kita kembali leka la kebolo emolo, lika balo la kejala emasa. Kai ngeberee, kita tahu setan musuh bebuyutan anak-anak Allah, musuh bebuyutan kita selalu berkeliling mencari mangsa. Nah, adalah seorang imam seperti Markus yang membentengi kita supaya kita terperangkap, kita tidak terperangkap laka enaru salah, kita tidak tergoda laka enaru teore. Saudara-saudariku, seperti inilah Pater Markus, seperti inilah kehadiran seorang imam di tengah kehidupan kita. Dia menjadi tanda kebaikan, tanda perhatian, dan tanda cinta Tuhan bagi kita. Tuhan tidak mati dalam kehidupan kita. Tuhan tetap ada, dan seorang imam adalah tanda mata dari Tuhan untuk kita. Imam Markus adalah tanda yang kelihatan, yang mengingatkan kita akan Tuhan yang tidak kita lihat, bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan dengan cintanya yang tak berkesudahan. Karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan berahmat ini kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama kebaikan-kebaikan yang disalurkan lewat para imam kita, lewat Markus dan teman-teman. Saudara-saudariku, kita semua, karena semuanya ini, Pater Markus salut untuk hidup, kerja, dan pelayanannya. Umat Paroki Wonosobo selamat berbahagia. Umat dan masyarakat Ngalupolo selamat bersukacita. Kita semua selamat turut berbahagia dan bersukacita. Semoga Tuhan memberkati kita.